mempersaksikan dirinya, aku datang dengan seabrek mujizat yang aku lakukan. Mujizat itu bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Jadi Yesus mempersaksikan dirinya dengan seabrek kekuatan yang dia lakukan di tengah Bani Israel, agar Bani Israel percaya kalau dia adalah Rasul utusan Tuhan. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Katanya Yohanes 3 nomor 16 percayanya kepada Yesus, bukan kepada yang lain. Kenapa larinya ke Yohanes? Yesus mengatakan ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Kenapa larinya ke Yohanes lagi? Nah, itu dia yang jadi masalah. Anda yang bermasalah, saya tidak. Begini, Teman-teman begini, kamu Bang enggak. Suma. Yang bermasalah Alkitab Anda. itu dalam konteks Yohanes tidak bisa hanya diambil sepotong-sepotong hanya kata-kata Yesus, Oke. tetapi sang penulisnya tidak diambil, tidak bisa. Baik, Di situ baik. yang Sekarang keliru, yang tidak bisa di mana diterima. di mana dalilnya Yesus memberikan legalitas kepada buku Yohanes? Tunjukkan kepada saya. Kan lagi-lagi Yohanes 3:16 harus percaya kepada Yesus kan? Nah sekarang untuk mempercayai karangan-karangan orang yang tidak dikenal yang menulis buku Yohanes ini, itu legalitas dari Yesus harus ada. Karena yang harus dipercaya adalah Yesus. Tunjukkan di mana Yesus bercerita tentang buku Yohanes. Ada nggak? Oke. Jadi kalau Bang Suma percaya Yohanes adalah murid Yesus atau tidak? Saya percaya Yohanes anak Zebedeus murid Yesus, tapi penulis Bible Yohanes itu bukan murid Yesus. Tidak dikenali siapa penulisnya Yohanes ini. Tidak ditahu. Kata siapa? Oke, kita buktikan ya. Anda buka Yohanes 21 nomor 24 sampai 25. Buka. Yohanes itu diperkirakan ditulis antara tahun 40 sampai tahun 130-an. Dan tidak diketahui siapa penulisnya. Baca Yohanes 21 nomor 24 sampai 25. Anda akan sadar ternyata buku Yohanes itu adalah buku siluman yang tidak diketahui siapa pengarangnya. Baca. Oke, ini aneh juga sebenarnya dikatakan buku siluman, tapi membenarkan kata-kata Yohanes 3 ayat 3 dijadikan sebagai argumentasi. Ini tidak bisa. Dengarkan saya. Yang membimbing saya kemudian untuk mengatakan itu adalah Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 78 dan 79. Dikatakan bahwasanya fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi aidihim summa yaquluna hadza min indillah. Ada orang-orang yang menuliskan kitab, buku, mengatakan itu dari Allah, padahal bukan dari Allah. Mereka menuliskan berdasarkan duga-menduga. Coba Anda baca Al-Quran. Lalu kemudian di dalam Yohanes 21 nomor 24-25, penulis Yohanes menulis berdasarkan hasil kesaksian-kesaksian orang-orang. Berarti bisa dijadikan sebagai rujukan diskusi, tidak bisa dijadikan sebagai rujukan firman Tuhan, karena cuma hasil kesaksian. Dalil yang berbicara, bukan asumsi. Jangan berdiskusi agama kalau cuma asumsi, harus pakai dalil. Coba Anda buka dan baca Yohanes 21 tuh. Apakah itu penulis muridnya Yesus? Bukan. Ayat 24. Silakan. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Terus Masih banyak hal lagi yang kutulis, yang lain lagi yang diperbuat Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Dialah murid, itu siapa? Dia itu siapa? Merujuk kepada Yohanes.
Yohanes yang kekasih yang menulis bagian ini. Kalau Yohanes yang menulis, maka dia akan mengatakan, akulah murid yang memberikan kesaksian tentang semuanya ini, dan yang telah kutulis ini, dan kalian tahu bahwa kesaksianku itu betul. Kalau yang nulis itu adalah Yohanes. Lagian di dalam kitab saudara Kisah Para Rasul 4 nomor 13 dikatakan bahwasanya Yohanes murid Yesus anak Zebedeus itu buta huruf dan idiot. Kata siapa itu? Loh, baca kitab saudara di Kisah Rasul 4 nomor 13, baca bang. Coba dibaca satu pasal, jangan hanya 13. Oh, jangan satu pasal. Kenapa harus satu pasal? Supaya kalau berubah enggak dia? Kalau dibaca pengertiannya. satu kitab ini, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, berubah enggak ini Yohanes bukan idiot? Tetap aja idiot. Gimana ceritanya? Ketika sidang itu, mereka melihat keberanian Petrus dan Yohanes, dan mereka mengetahui bahwa keduanya adalah orang yang tidak terpelajar dan idiot. Heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Orang idiot menulis kitab sebesar itu, setebal itu, dari hasil penyelidikan. Mana ceritanya? Yang jadi aneh Bang Suma, kalau penulisnya itu idiot, kemudian dijadikan argumentasi yang paling kuat untuk menyerang keilahian Yesus dalam Yohanes 3, itu yang jadi masalah. Masalahnya yang idiot ini bukan yang menulis kitab ente. Kan udah dibilang tadi Yohanes 21. Ada orang idiot memberikan kesaksian kepada penulis. La haula wala quwata illa billah. Yang tadi katanya dikonfirmasi dari ayat Al-Quran katanya tadi. Iya, Ya, dinyatakan itu Yohanes itu bukan yang ditulis, bukan murid yang Yohanes, bukan yang kekasih. Al-Quranul Karim mengatakan dengan sangat jelas, di antara mereka ada yang buta huruf, wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Kisah Pewarta 4 nomor 13, di antara mereka yang buta huruf itu adalah Yohanes. Kemudian Yohanes yang buta huruf ini memberikan kesaksian-kesaksian kepada penulis Yohanes. Dialah murid yang idiot itu yang memberi kesaksian tentang semuanya itu, dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu betul menurut penulis Yohanes, menerima kemudian kesaksian dari orang idiot yang hanya menduga-duga tentang kisah yang pernah terjadi. Itu Al-Quran, klop. Yang jadi masalah itu kalian. Sudah nyata terang seperti ini, masih Anda percayai. Yesus tidak pernah memberikan legitimasi terhadap penulis Bible. Saya jelaskan kepada saudara ya, Yesus itu melakukan penginjilan antara tahun 29 sampai tahun 33 Masehi. Markus dituliskan tahun 64 sampai 67 Masehi. Matius dituliskan itu diperkirakan sekitar tahun 130 Masehi. Atau ada juga yang beranggapan bahwa dia ditulis oleh Matius lain di tahun 80-an Masehi. Kemudian Petrus itu ditulis di antara tahun 81 sampai 96 Masehi. Yohanes ditulis antara tahun 40 sampai tahun 140 Masehi. Lukas ditulis antara tahun 80 sampai 85 Masehi. Kisah Para Rasul dituliskan itu tidak diketahui tahunnya kapan. Kitab Wahyu itu ditulis sekitar tahun 90-an sampai tahun 96. Yesus ada nggak legitimasi terhadap mereka? Ada nggak? Inilah yang Al-Quran katakan, wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab. Penulis-penulis kitab tersebut adalah orang-orang yang buta huruf, yang tidak mengerti tentang kitab suci. Fawailul lil ladzina yaktubunal kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Mereka menuliskan berdasarkan hasil kesaksian, tapi itu bukan dari firman Tuhan. Itu fakta. Ada nggak Yesus? Masalahnya kalau saya angkat di buku Timotius, kan kalian bilang tulisan Paulus lagi. Ya emang Timotius itu tulisan Paulus untuk anak angkatnya yang bernama Timotius.
seorang diri, bukan untuk orang Indonesia. Makanya di dalam 2 Timotius 3:16 kan di situ kalau dikatakan Yesus tidak memberikan hak kepada mereka untuk menulis, mana buktinya di dalam 2 Timotius 3 ayat 15-16? Apa dikatakan? Segala Ya, tulisan segala tulisan diilhamkan yang Allah. diilhamkan. Sekarang untuk membuktikan bahwa karangan-karangan mereka itu adalah ilham dari Allah, apa pembuktiannya? Apa pembuktiannya? Coba. Apa pembuktiannya? Pembuktiannya adalah walaupun ditulis oleh berbagai penulis, tapi semuanya tidak bertentangan satu dengan yang lain. Siapa bilang tidak bertentangan? Yesus aja pernyataan yang ditulis pengarang kitab saudara, dia katakan dalam Yohanes 3 nomor 13, tidak ada seorang pun yang naik ke surga melainkan Yesus Kristus yang telah datang dari surga. Benar enggak tuh ucapan Yesus itu? Benar enggak? Benar enggak ucapan Yesus tidak ada seorang pun yang naik ke surga selain dia? Benar enggak? Terus apa masalahnya dari situ? Aku tanya dulu, betul tidak? Tidak ada orang diceritakan dalam Bible yang naik ke surga sebelum Yesus. Ada selain Yesus ada. Berarti bohong Yesus kan? Tidak Atau juga pengarangnya yang bohong? Begitu. Yohanes 3 nomor 13 Anda baca. Tidak ada seorang pun yang naik ke surga selain Yesus. Bagaimana dengan Elia? Bagaimana dengan Kores? Henok? Bukan Kores, Henok dengan Elia saja. Ya, Henok. Bagaimana dengan mereka? Ya mereka naik ke surga kan? Berarti Yesus yang bohong atau pengarang kitabmu yang dusta? Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Lilit aja terus lidah kamu, saudaraku. Lilit selilit-lilitnya. Kalau bisa sampai putus. Tidak Gimana boleh diambil ceritanya? langsung dari Tidak dari boleh Yesus diambil langsung. Tidak boleh diambil langsung. Harus dibaca satu perikop. Karena pendeta ketika berkhutbah minta perpuluhan, dia baca dari kitab Kejadian sampai Wahyu baru pulang jemaat. Khutbah cuma 1 jam, 2 jam paling lama. Itu pun yang bikin lama nyanyi-nyanyi, joget. Anda giliran saya menjabarkan kebenaran, jangan baca satu data, baca satu perikop. Pendetamu suruh baca Bible sampai robek mulutnya. Kalau bisa dia nggak akan pernah. Ini kebenaran, Bung. Jangan Anda gengsi terhadap kebenaran. Anda mengatakan diilhami. Kalau diilhami tidak terpecah Katolik dan Protestan. Katanya sama-sama diilhami. Kok bisa jadi kayak gitu? Ada yang 73, ada yang 66. Mana? Ada Injil Thomas, ada Filipus, ada Maria, ada Andreas. Mana yang diilhami itu? Mana? Apa pembuktian pengilhamannya? Oh, tidak bertentangan. Lalu kenapa yang lain bertentangan? Kenapa yang lain bertentangan? Coba. Bahkan tulisan Lukas dengan tulisan Lukas, antara Lukas dengan Kisah Para Rasul itu bertentangan banyak. Ilhamnya dari mana? Ilham dari Lucifer kali. Dan bertentangan Santai, itu kan, bro, santai, itu sambil minum kopi. bertentangan kan karena pandangannya mencari kesalahan dari Alkitab. Itu makanya Tidak dijadikan dicari. sebagai Kesalahan itu tidak karena menyerang dicari. Otoritas kitab suci, jadinya kelihatannya bertentangan, tapi kalau ditelaah dengan baik tidak bertentangan satu dengan yang lain. Oke, silakan Anda bacakan kepada saya Yohanes 3 nomor 13. Silakan baca. Yohanes Baca. 3 Ya. Baca. ayat 13. Silakan. Ya. Tidak seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Terus Elia. Ada ayat selanjutnya lagi Bang Suma. Apa selanjutnya? Ini kan bicara tentang percakapan Yesus dengan Nikodemus kan? Iya. Terus ayat selanjutnya apa? Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Nah, apa hubungannya dengan tadi yang pengakuannya yang pertama? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain dari Yesus yang telah turun dari surga. Apa hubungannya dengan data selanjutnya? Sementara 2 Raja-Raja 2 nomor 11
Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba terangkatlah Elia ke surga Oke. dalam angin badai. Coba Bertentangan enggak? saya sedang baca konteks ayat ini, bukan berarti langsung terjun ke sana, Bang Suma. Silakan Anda cari konteksnya. Kita kasih waktu. Teman-teman mohon izin. Kita kasih waktu dia 3 jam Ayat. untuk mencari konteksnya perbedaan antara 2 Raja-Raja 2 nomor 11 dengan Yohanes 3 nomor 13. Silakan. 3 jam, Bang. Kami siap mendengarkan itu dan saya pasti muatannya kibulan. Silakan. Oke, Yang lain makan dulu, yang lain cuci piring dulu. Yang lain silakan baring-baring dulu naik sepeda sambil dengar. Ya, silakan. 3 jam. Hitungan mulai dari sekarang. 1 2 3. Saya baca dari ayat 10 ya, Bang Suma ya. Ini tentang percakapan Yesus dengan Nikodemus. Ayat 10 dikatakan, jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal itu. Aku berkata kepadamu, ayat 12, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak mempercayai kesaksian kami. Kamu tidak percaya bahwa aku telah berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi. Bagaimanakah kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Jadi ini penjelasan kepada Nikodemus, Bang Suma. Maksudnya Yesus ingin membohongi Nikodemus gitu. Tidak berarti demikian. Yang pertama, karena di sini kan Nikodemus seorang Yahudi, dia datang malam-malam kan kepada Yesus kan. Kemudian Yesus mengajak kepadanya untuk dilahirkan kembali kan dalam baptisan ini yang dimengerti oleh kami kan. Lahir kembali. Masalahnya percakapan itu kan Nikodemus tidak memahami, makanya penjelasannya sampai ke situ. Sampai Iya, ayat 13. maksudnya Yesus ingin menipu Nikodemus. Nikodemus, belum ada orang yang terangkat ke surga selain aku loh. Sambil tepuk dada dia. Nih, akulah orang yang pertama naik ke surga. Jadi 2 Raja-Raja 2 itu nomor 11 itu dirobek aja, supaya nggak dibaca sama orang Islam bahwa Yesus telah menipu Nikodemus. Atau jangan-jangan pengarang kitabmu ini yang berdusta. Dia tidak tahu kalau ternyata di dalam 2 Raja-Raja 2 nomor 11 kitabnya Yahudi, Elia lebih dulu naik ke surga daripada anak Maria. Kan Al-Quran sudah mengatakan, di antara mereka ada yang buta huruf, wa minhum ummiyuna la ya'lamuna alkitab, tidak mengerti tentang kitab-kitab terdahulu, sok-sokan nulis kitab, malulah dia. Masih butuh waktu? Kasih waktu. Tadi Nikodemus ternyata cuma korban ditipu. Ada lagi alasan yang kedua untuk menyelamatkan kitab Anda ini? Bukan korban ditipu, Bang Suma. Itu pencemaran dari Yesus. Masa korban ditipu? Lah kan dia mengatakan tidak ada seorang pun yang naik ke surga selain Yesus. Nikodemus mengatakan, oh iya, oh keren. Kalau Yesus mengatakan demikian, Bang Suma, tidak berarti itu langsung memiliki arti dalam yang diangkat tadi soal Elia dan juga Henok. Loh, tadi dia katakan dengan sangat jelas loh di kitab saudara loh. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Siapa? Yesus. Gimana sih abang ini? Tak ada. Itu Elia anak apa rupanya? Anak kucing. Anda membela Yesus, oke. Saya sepakat dengan Anda. Mari kita bela Yesus dari kebohongan-kebohongan penulis kitab saudara. Tidak mungkin Yesus yang berdusta, nggak mungkin. Ini disebabkan karena kitab saudara itu bukan sabda Yesus langsung yang dikutip, tapi kesaksian dari orang yang tidak dikenal. Bahkan kalau kita pakai kisah para rasul,
4 nomor 13, ini kesaksian orang idiot. Pantas aja kalau salah, keliru. Dialah murid. Siapa dia? Yohanes katanya. Oke, Yohanes menurut Lukas orang idiot. Oh, si idiot yang memberikan kesaksian. Pantas aja dia nggak tahu kalau sebelum Yesus terangkat ke surga, ke langit, lebih dulu Henok dan juga Elia terangkat. Nah, mana yang salah ini? Penulis kitab saudara atau Yesus? Bukan soal yang mana yang salah, Bang Suma, tapi itu kan saya sudah jelaskan tadi. Ini penjelasannya ke Nikodemus. Memang Yang keras mengaku itu. Yesus datangnya dari sorga sebagai utusan. Kan coba baca Makanya- ayat 1 tadi pengakuannya. Makanya tadi saya Jangan katakan di lompat awal. langsung ke Elia. Tadi Ketika Yesus saya- berkata demikian tidak berarti bahwa seperti yang Bang Suma katakan dia menipu Nikodemus ataupun langsung bertabrakan dengan kisah tentang Elia dan juga si Henok. Tidak berarti demikian artinya. Makanya tadi di awal saya katakan apa di pembuka? Tipu daya setan itu lemah. Yang membuatnya kuat ini adalah orang-orang kafir ini. Tipu daya setan itu lemah. Orang yang waras ketika mengatakan kitabnya adalah suci dari kesalahan, membaca data Yohanes 3 nomor 13 versus 2 Raja-Raja 2 nomor 11, mereka akan segera meninggalkan Bible. Ini tidak mungkin firman Tuhan kayak begini. Nggak mungkin ini sabda Yesus kayak begini. Nggak mungkin. Tapi karena dikuatkan oleh orang-orang kafir, maka yang salah itu harus menjadi benar. Maka muncul, bukan kayak begitu. Itu hanya mau menjelaskan kepada Nikodemus. Anda mau putuskan lidah Anda untuk menjelaskan pun tidak akan menyelamatkan Anda dari sana. Nggak ada. Penyesatan iblis itu lemah, tidak kuat iblis itu. Dia hanya mampu membisikkan. Katakan kepada mereka, katakan kepada mereka. Itu hanya bisikan-bisikan setan aja. Lemah dia apabila kita melawannya dengan akal. Tapi karena Anda tidak melawannya, malah membantunya, maka semakin menguatkan Al-Quran. Wa kanal kafiru ala rabbihi sahira. Dan adalah orang-orang kafir itu penolong-penolong setan untuk durhaka kepada Tuhan yang Maha Esa. Sekarang ketika Anda membohongi diri Anda, yang Anda durhaka itu Tuhan. Tapi itu adalah hak saudara, itu iman saudara. Saya hanya sebagai pemberi peringatan saja. Anda mau terima silakan, Anda tidak mau terima silakan. Laik. Gimana Bapak Stanley? Ya, hadir. Masih mau menyembah anak orang, Stanley. Iya. Ya. Masih mau menyembah anak orang. Siapa bilang Yesus hanya anak orang? Nyatanya kan gitu. Kenapa saya meninggalkan agama Katolik selama 30 tahun? Ya karena anak orang yang kusembah selama ini, bukan anak Tuhan. Ya, 30 tahun aku dikibulin, 30 tahun aku dibodoh-bodohi, didogma, didotring. Ternyata yang kusembah selama ini anak orang, bukan Tuhan. Nanti Bapak Bonar ini masuk Islam dari Katolik ya? Saya dari Katolik, saya ada di Sulawesi Selatan, Makassar. Ya. Saya gereja di Kare, Bintang Timur, paroki Bintang Timur. Ya. Misionaris dia. Janganlah dibuka bang, janganlah dibuka bang. Nanti dia malu bang. Itu aja yang cukup ditahu aja. Aku dari sana. Kalau Bro Bonar ini alasan mendasar kenapa tinggalkan Katolik? Yang pertama anak orang, bukan Tuhan. Yang kedua saya nggak mau menyembah patung yang ada dalam gereja. Yang ketiga semua isi Bible sudah kubulak balik dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, tidak ada yang menyatakan dirinya sebagai Tuhan, tapi dia menyatakan dirinya adalah utusan atau hamba. Ya. Ya, betul. Boleh nggak saya tanya ke Bang Stanley kira-kira? Silakan bang, silakan kulandaku. Aduh guruku, lanjut aja jangan sungkan. Aku Siap Bang. Siap. Bang Stanley boleh nggak tanya Bang? Ya. Anda menyembah Yesus itu atas perintah siapa ya? Dengan
itu aku jawab juga akan jadi percuma karena dibantu kan. Ya kalau jawabannya masuk akal, kita kan diskusinya kan masuk akal tuh. Diskusi ilmiah. Ilmiah itu kan artinya kan bisa diterima akal. Contoh, saya makan bakso, terus kemudian Anda ngomong, oh itu bukan bakso, itu nasi goreng. Nah, itu nggak masuk akal tuh. Paham? Nah itu yang saya tanya gini sekarang. Yang menyuruh Anda menyembah Yesus itu siapa gitu loh? Kalau pertanyaannya demikian, saya bisa jawab tidak perlu Yesus menyuruh dia disembah dan Oke. saya menyembah dia karena yang pertama Oke. dasar utama dia juga adalah pencipta. Enggak, kesimpulannya tidak pernah ada perintah dari Yesus untuk menyembah Yesus, betul? Kalau tidak ada perintah, kemudian Ya. itu dijadikan alasan untuk tidak menyembah Yesus. Begitu Enggak, maksudnya? pertanyaan saya, ada enggak perintah dari Yesus untuk menyembah Yesus? A, ada, B, enggak. Kalau perintah langsung tidak ada. Tidak ada, stop dulu. Oke, enggak ada. Terus pertanyaan kedua, ketika Yesus tidak memerintahkan Anda untuk menyembah Yesus, pertanyaan saya, lalu siapakah yang memerintahkan Anda untuk menyembah Yesus? Perintah siapa tuh? Coba. Yang saya tanyakan perintah ya. Perintah. Itu. Contoh ada orang lain tuh, sembahlah Yesus. Itu siapa tuh yang ngomong tuh? Ada nggak? Kalau diyakini sebagai Tuhan, apakah disembah atau tidak? Loh enggak, pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya, siapa? Kalau siapa itu kan artinya merujuk kepada subjek kan ya. Nah, siapa ini nama orang gitu loh. Siapa yang atau nama apapun lah, intinya nama subjek lah. Siapa yang memerintahkan Bang Stanley untuk menyembah Yesus? Pertanyaan saya itu siapa? Bukan bagaimana ya, tapi siapa? Mungkin Bro Ardiansyah punya jawaban. Loh, saya tanya kok. Saya tanya justru saya nggak ngerti. Bukan maksudnya mungkin punya jawaban. Biasanya kan kalau dijawab pasti dikatakan oh ini karena termakan ajaran Paulus itu kan. Kenapa kok sulit sekali? Pertanyaan saya, siapa yang memerintahkan Bang Stanley untuk menyembah Yesus? Kan tadi udah bilang Bapak bahwasanya Yesus nggak pernah tuh memerintahkan untuk menyembah Yesus. Nah pertanyaan saya, lalu kalau bukan Yesus yang memerintahkan, pertanyaan saya, siapa yang memerintahkan Anda untuk menyembah Yesus? Siapa? Siapa? Kalau saya jawab ini tidak juga akan dipercaya. Kalau saya katakan Allah yang perintahkan, tidak akan yang Oke, percaya. Tidak ada yang berarti percaya. Allah yang memerintahkan untuk menyembah Yesus, betul? Oke, ya. Betul kan? Iya, betul. Oke, berarti di mana ayatnya Allah memerintahkan kamu harus menyembah Yesus, di mana tuh? Oke. Ya, saya baca. Ya, di mana? Bang. Bah. Aduh. Bah. Halo. Kok malah hilang abang ini? Gimana abang ini? Bang. Ngopi. Halo, sorry. Ya, Wahyu 14 gimana, Bang? ayat 7. Gimana? Wahyu 14 ayat 7. Wahyu 14 ayat 7. Gimana coba baca aja. Ya kan bertanya supaya dipahami, bacalah. Iya, baca aja. Oke, saya baca. Hmm. Wahyu 14 ayat 7. Dibuka supaya jangan pikir aku ngarang. Oke, aku buka. Ya, taruh situ mah. Oh, banyak kali mah. Aduh, jat. Roto gitu. Ya, ini aku bukain ya. Aku bukain ya. Oke. Ayat Ini Ayat 7. hostnya pasti lagi tidur ini. Biarin aja lah. Nggak apa-apa, kecil-kecil gini aja. ayat 7. Dan ia berseru dengan Ya. suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi,
dan laut dan semua mata air. Itu prinsip. Ini sembahlah dia ini Yesus berarti. Iya, ayat ini dikaitkan dengan Yohanes pasal 1. Enggak, pertanyaan saya, dia ini Yesus bukan? Lihat dulu, makanya Enggak, pertanyaan saya gini. Dan sembahlah dia. Lah dia ini Yesus bukan? Simple pertanyaan saya. Allah. Oh ya sudah, berarti bukan Yesus. Nah, pertanyaan saya, Yesus Allah. loh, gimana sih? Coba saya bacakan ayatnya biar jelas ya. Oke, Yesus itu Allah. Betul. Bang siapa ini? Bang. Saya ikutin. Yesus itu Allah bukan? Dan ia berseru dengan suara nyaring, Hei. takutlah akan Allah. Aduh. Lihat dulu ayatnya supaya saya terangkan supaya jelas. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Nah, di mana tertulis Yesus? Jadi sembah dia Enggak. yang menjadikan langit Di dan mana bumi tertulis? dan laut dan semua Jangan mata air. panjang-panjang. Saya nggak mau mendengarkan dongeng. Dengerin. Di mana tertulis Yesus di sini? Coba. Tidak ada kata Yesus di situ. Ya sudah, selesai, nggak ada. Oke, sekarang cari di ayat lain di mana tertulis Allah Bapa memerintahkan untuk menyembah Yesus. Inilah anakku Yesus, maka sembahlah dia. Di mana tuh? Itu pertanyaan Zakir Naik yang saya sudah nonton videonya. Loh enggak, bro. saya enggak. Kalau Zakir Naik pertanyaannya gini. Dengerin dulu, Bang. Dengerin dulu. Iya. Kalau Zakir Naik pertanyaannya gini, aku Yesus, aku adalah Tuhan, maka sembahlah aku. Itu kalau Zakir Naik. Aku nggak tanya itu. Saya belum Pertanyaanku, selesai sebenarnya pertanyaan di Wahyu- saya Wahyu itu 14 berdasarkan ayat 7, narasi tapi Anda sudah tadi. dipotong. Dengerin dulu, Tidak mau ngomong dijelaskan sendiri lebih ini. jauh. Woi, dengerin dulu. Woi, Bagaimana ini? dengerin dulu. Ya. Dengerin dulu. Silakan, Bang Ardiansyah. Ngomong sendiri loh dia loh. Rin, pertanyaan saya gini. Tadi kan Anda bilang Allah menyuruh menyembah Yesus, betul? Ya. Nah, pertanyaan saya, di mana tertulis Allah memerintahkan Anda untuk menyembah Yesus? Tertulisnya di mana? Ya tadi di buku Wahyu pasal Itu Allah 14 itu ayat. bukan Astagfirullahaladzim. Itu yang ngomong itu siapa itu? Dan ia berseru dengan suara nyaring. Ia itu siapa tuh? ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Ianya Allah. siapa? Ia itu kata ganti siapa? Di situ dalam konteks pekabaran 3 malaikat. Enggak, pertanyaan saya, Ini. ia itu Tidak. siapa? Ia itu Tidak siapa? bisa langsung di situ baca konteksnya, Bro Nih, Ardiansyah. justru malah Anda yang lari dari konteks nih ya. Nih. Aku tanya nih di sini kan. 14 ayat 7 kan, Wahyu 14 ayat 7 ini kan. Nah, oke ya. Nih, Wahyu 14 ayat 7. Dan ia berseru dengan suaranya. Ia ini siapa? Yang di mana? Ini loh. Katanya 14 ayat 7 gimana Ya. sih? Ia ini siapa? Di situ dilihat di ayat yang ke-6 itu ada gambaran malaikat. Saya nggak tanya itu. Saya tanya ia ini siapa? Iya, gambaran malaikat yang memberitakan Injil. Lah Injil yang aku kekal. ini siapa? Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang. Lah aku ini siapa? Aku di situ Yohanes. Nah, Yohanes. Berarti ini Oke. Wahyu Yohanes. Terus ia ini siapa? Iya, di situ adalah dia menjelaskan Malaikat. gambaran tadi. Tiga Malaikat, iya. yang mengabarkan pekabaran Injil. Ia ini malaikat, betul? Iya. Ah, berarti itu malaikat. cuma bahasa kiasan, Bro Ardiansyah. Mak, bahasa kiasan. Ia ini siapa? Jawab aja. Ia ini Iya. kata ganti siapa? Iya, itu adalah gambaran malaikat dalam buku Wahyu. Oh, berarti bukan malaikat. Itu gambaran malaikat dalam buku Gambaran malaikat atau bukan malaikat? Saya tanya. Wahyu. Ini, aduh, kalau Bro Ah, Ardiansyah susah. tanya sampai di situ nanti saya jelaskan. Enggak, Wahyu, saya Bro tanya Ardiansyah nggak gambaran malaikat apakah A malaikat, B bukan malaikat? Coba. ngerti. Yang mana? Yang mana? Iya, jawab dulu. Gambaran malaikat itu apakah A malaikat, B bukan malaikat? Yang mana? Jadi begini supaya Jawab jangan salah dulu. Ditanya itu jangan jadi begini. Hei.
Tidak boleh memahami Alkitab, tidak boleh langsung Loh, saya nggak diambil dari memahami, situ. saya bertanya. Saya Ya. bukan menyimpulkan, saya bertanya. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia karena telah tiba saatnya. Nah, pertanyaan saya, ia ini siapa? Anda bilang gambaran malaikat. Pertanyaan saya lagi, gambaran malaikat itu apakah A malaikat, B iblis? Yang mana? Oke, saya jawab ya, itu yang kata iya itu adalah orang-orang yang memberitakan Injil. Katanya Yang di dalam- gambaran malaikat. Sekarang orang-orang Makanya karena tidak paham yang di Ya situ kata iya itu Allah. adalah gambaran dari malaikat di ayat sebelumnya. Hei, Kemudian dia di situ mewakili. dengerin, nih aku kasih tahu ya. Mewakili orang-orang. Aku kasih tahu Dengar dulu. nih. Aku kasih tahu. Udah diem dulu. Aku kasih tahu nih ya. Iya, masa Aku mau ajar ajarin, Alkitab? aku ajarin. Aku kasih ajar nih, dengerin ya. Ini loh. Dengerin baca 14 ayat ayat 6, dibaca nomor dari 14 ayat 6 dulu ya. Sabar, dengerin dulu. Dan Ya. aku Oke, melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada Oke. semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan aku kan Yohanes, betul? Ya. Aku Melihat melihat seorang siapa? malaikat lain. Malaikat lain. Kemudian belum selesai ayatnya kan. Dan ia berseru dengan suara nyaring. Ia ini siapa? Merujuknya kepada Iya malaikat. Kata malaikat dalam buku Wahyu itu bahasa kiasan. Ia ini malaikat. Paham? Iya, makanya saya Udah katakan diam, kalau udah bicara buku diam. Wahyu itu Kenapa bahasa susah kiasan. kali? Anda tadi bilang ia itu gambaran malaikat. Ketika saya tanya gambaran malaikat itu malaikat atau bukan malaikat? Kenapa susah kali? Tunggu. Kan tinggal Tunggu dulu, jawab Bang aja. Ardiansa. Ia Kita kasih itu clear ini gambaran supaya malaikat jangan- itu adalah malaikat kan Nih. begitu, simple aja Dengar gitu loh. dulu supaya kita Kenapa kasih kok clear. susah kali gitu loh? Kita Ia kasih ini clear malaikat. Ya sudah, berarti kesimpulannya malaikatlah yang memerintahkan untuk menyembah Allah di sini. Dengar. Pertanyaan Dengar saya, dulu. di mana tertulis Allah memerintahkan untuk menyembah Yesus? Di mana tertulis? Coba buka dulu untuk pengertiannya, jangan langsung dibuka. Muter-muter. Jawab dulu pertanyaan saya. Karena Di kan mana Pak Ardiansa tertulis? nggak mengerti buku Wahyu itu buku simbol. Di mana tertulis? Di mana tertulis Allah memerintahkan untuk menyembah Yesus? Di mana? Ya, tadi Simple kali pertanyaan saya. Saya sudah jelaskan tadi, Enggak. secara tidak langsung dijelaskan demikian. Mana tertulis Allah secara eksplisit? Mana secara eksplisit Allah memerintahkan untuk menyembah Yesus? Di mana? Cepet Kan tuh. ini Alkitab kan firman-Nya Tuhan kan? Saya nggak tanya itu. Hanya Pertanyaan diilhamkan. saya, di mana tertulis Allah memerintahkan untuk menyembah Yesus? Di mana? Jawaban saya Wahyu 14 ayat 7 tadi. Nggak ada. Ini yang menyuruh bukan Allah, yang nyuruh Tidak malaikat. ada karena pengertiannya sempit untuk memahami Alkitab. Yang menyuruh ini Begitu. malaikat, Dol. Dol. Ini yang menyuruh ini malaikat ini. Iya, saya tahu. Loh, ya itu. sudah, berarti bukan Allah. Astaga, itu pikiran yang terlalu sempit. Oh, berarti malaikat Alkitab itu kan Allah. firman-Nya Tuhan. Oke, Jadi siapa sekarang yang perintahkan? saya tanya. Dan ia berseru dengan suaranya. Ia ini Allah berarti, betul? Iya, di Betul. mana? Ia ini Allah. Di ayat yang keberapa itu? 14:7 katanya, gimana sih? Wahyu 14:7. Ia ini Allah Iya. berarti. Betul? Iya, di sini yang memegang Injil yang kekal itu yang memberitakan Injil yang kekal. Bukan Allah. Allah atau bukan? Bukan. Tapi itu Berarti kan bukan itu. firman-Nya Tuhan. Pertanyaan saya, di mana Allah? Pertanyaan saya ya, kalau ini bukan Allah berarti gagal jawaban ini. Karena pertanyaan saya nggak tanya di mana bukan Allah, tapi di mana Allah atau Allah memerintahkan untuk menyembah Yesus. Ini kan malaikat yang memerintahkan untuk menyembah Allah. Ini malaikat memerintahkan menyembah Allah. Saya nggak tanya itu, tapi pertanyaan saya, di mana Allah memerintahkan untuk menyembah Yesus? Paham nggak sih dengan bahasa Indonesia? Jangan-jangan kau nggak lulus dengan bahasa Indonesia. Kacau. Coba. Kacau. Oke, saya tahu Kacau. kayaknya. Kacau. Bang Ardiansyah.
ini buku Wahyu. Kalau Kacau. memang diterjemahkan itu hanya Saya datangnya dari nggak- malaikat. Lu kok diterjemahkan? Jangan Oh ini lupakan tulisannya ayat memang 1 malaikat kok. 1. Hei, Baca dalam ini konteks tulisannya buku memang Wahyu. malaikat dan aku Iya. ini malaikat nih. Dan aku Iya, melihat malaikat. seorang malaikat. Memang malaikat. Tapi harus tahu dulu Wahyu itu datangnya dari siapa. Guys, yang Makanya ngomong saya siapa? katakan- Yang saya ngomong katakan siapa? Kalau kita mengatakan itu bukan Oke, dari Tuhan. yang ngomong siapa? Pertanyaan saya, yang ngomong aku ini siapa? Aku ini siapa? Dan aku melihat ini, aku ini Allah atau bukan? Iya, itu yang ngomong itu aku melihat itu kesaksian Yohanes. Ah ya berarti Yohanes, bukan Allah. Ah, ini sempit pengertiannya, Nah. Bang Adrian. Makanya tidak bisa Alkitab dipahami tidak bisa dengan cara yang sempit. Tidak Aduh, boleh. oke, kacau. Coba Oke baca lah, Wahyu 1 sekarang ayat 1. fokus Firman pertanyaan itu saya. datang dari Fokus pertanyaan saya. Di mana Allah memerintahkan untuk menyembah Yesus? Ini aku kasih tahu ya. Ini yang aku kasih contoh nih. Aku kasih contoh. Ini contoh ya. Tunggu aku buka Quran dulu ya. Ini contoh loh ya. Contoh. Ini contoh. Itu contoh, oke. Ya oke. Ini contoh ya. Sebentar aku buka Quran dulu ya teman-teman ya. Aku akan buka Quran surat 20 nih. Nah ini. Kalau ada orang bertanya, siapa yang memerintahkan kamu untuk menyembah Allah Ardiansah? Allah yang nyuruh. Di mana ayatnya Allah menyuruh untuk menyembah Allah? Oke. Di surat Toha ayat 20. Innani anallah la bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidikri. Sungguh aku ini Allah. Tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Ini perintah. Sembahlah ini perintah. Contoh aku tanya, makanlah itu perintah nggak bang? Makanlah itu perintah nggak? Bang, Sandy, Iya. makanlah itu perintah nggak? Makanlah. Aduh, pertanyaan ini tidak perlu tanya. Itu Enggak, perintah. saya tanya simple. Makanlah itu perintah bukan? Semua orang tahu, anak SD juga tahu, makanlah perintah. Oke, kalau Tidak perlu minumlah, tanya yang demikian. kalau minumlah, Perintah. perintah. Pertanyaan saya, ini sudah saya kasih contoh. Di mana tertulis seperti ini secara eksplisit? Abang tahu eksplisit kan? Apa eksplisit itu? Secara langsung. Kok langsung eksplisit? Kok langsung gimana? Eksplisit kok langsung sih? Woi, Yes. Iya. eksplisit kok langsung itu dari mana pengertiannya bang? Woi, mak Google pula dia nggak tahu eksplisit. Kacau. Pada iya karena Abo dok remaji mata ngerti eksplisit. Abo mate. hari ya S1 je Pak. Aduh, Bang. Ancor pesena telur bo tak ngerti. Naruh Bang. Jangan naruh itu Bang. Coba tadi dijelaskan ulang. Enggak, saya tanya eksplisit itu apa? Ya, Eksplisit itu apa? eksplisit. Apa? Duh, jangkrik gak ngerti eksplisit. Aduh, kacau. Google dia Bang. Kacau, nggak ngerti eksplisit dia. Nanti ke Google itu. Secara jelas Bang, Stanley. Ya Allah, eksplisit itu udah saya kasih tahu ini. Eksplisit itu Secara langsung tadi saya katakan. salah, bukan langsung. Salah, Secara bukan gamblang, langsung. Secara langsung, secara. Salah. Terus apa? Makanya saya jelaskan. Kalau kan abang kan nggak tahu, nih aku jelaskan gitu loh. Paham nggak? Mau nggak aku jelaskan? Mau nggak? Hei, mau nggak aku jelaskan? Ya silakan. Oke, eksplisit itu adalah secara terang benderang, secara gamblang, secara lugas. Artinya Yang secara langsung apa bukan bedanya secara sih? langsung. Kalau secara langsung itu tanpa perantara, itu namanya langsung. Itu tanpa perantara, itu namanya langsung. Contoh,
Oke, Contoh, kamu benar. saya Oke, ngirim oke. sabar, saya Oke, ngirim. kamu benar, aku salah. dengerin, Oke. dengerin. Teruskan Saya penjelasannya. dengerin dulu. Biar pinter. Gini loh. Aku kan lagi ngajarin mahasiswa nih. Dengerin dulu. Kalau secara langsung tuh gini, aku ngirim iPhone tuh ke Bank Stanley. Secara langsung gimana? Berarti aku harus mendatangi Bank Stanley. Lalu aku temuin Bank Stanley, "Bang, ini ada iPhone, aku kasih ke abang." Langsung nggak itu namanya? Langsung nggak? Gimana? Langsung nggak? Ya itu langsung. Nah, langsung. Kalau secara tidak langsung gimana? Melalui? Ya ditanya lagi. Pengiriman lah. Ya, melalui perantara lah, pinter gitu loh. Nah, beda kalau secara eksplisit. Bisa nggak aku ngirim iPhone secara tidak langsung tapi eksplisit? Bisa nggak? Bro, langsung saja ke poinnya, bro. Bingung dia. Oke. Langsung saja ke poinnya. Ya, aku Langsung. tahu kamu bingung. Ya udah nih. Di mana tertulis secara eksplisit ya? Di mana tertulis secara lugas, gamblang, tegas tanpa ditafsirkan ya, tanpa ada penafsiran apapun. Di mana tertulis secara begitu di Bible Anda yang menyatakan Allah Bapa menyuruh menyembah Yesus. Di mana tertulis secara eksplisit? Di mana? Aduh, kacau. Itu yang diminta, tapi saya punya penjelasan lain. Enggak, saya minta eksplisit, bukan implisit. Kalau implisit itu artinya ada makna tersembunyi di balik itu. Lah, makna itu Iya. perlu dijelaskan. Saya enggak tanya, dengerin dulu. Saya tidak sedang bertanya makna dari implisit itu, enggak. Tapi pertanyaan saya, di mana secara eksplisit, secara lugas, secara gamblang, tanpa ditafsirkan oleh siapapun juga orang ngerti? Di mana tertulis Allah Bapa menyuruh menyembah Yesus? Di mana tertulis? Ya, tadi saya sudah terangkan. Saya sebenarnya belum selesai sampai di Wahyu 7 Saya nggak butuh penerangan, Wahyu Bang. 14. Dengar dulu. Saya nggak butuh diterangkan. Saya butuh itu. ditunjukkan ayatnya secara eksplisit. Yang Oke. Anda tunjukkan itu tadi, Anda harus tafsir lagi. Oh, itu begini maksudnya, itu begini. Loh, saya nggak butuh maksud. Itu Paham. pengertian sempit, bro. Loh, Itu saya nggak pengertian tanya terlalu yang sempit. implisit. Masalahnya, saya tanya yang eksplisit. Contoh, saya tanya sekarang. Pengertian yang lebih dalam di modifikasi nggak Sabar dulu. Pertanyaan saya, ini sound namanya JBL. Anda kelihatan? Ini sound namanya JBL. Kelihatan nggak? Tidak perlu sampai di situ. Saya bisa dengerin jelaskan. dulu, dengerin. Ya. Saya ajarin. Ini sound namanya JBL, betul atau salah? Iya, betul JBL. Pertanyaan saya, merek soundnya ini apa? Kan baru dibilang Apa? JBL kan? Boleh nggak JBL ini saya tafsirkan bukan merek sound? Boleh nggak? Tidak bisa. Nah ya makanya itu yang saya cari. Kalau sudah JBL ini nggak bisa berubah menjadi ABC, paham? Semua orang ini tahu tulisannya JBL. JBL ini merek sound. Warnanya apa? Warnanya apa? Merah kan? Soundnya tulisannya warnanya putih, Saya betul nggak? mengerti penjelasannya, Betul saya nggak? mengerti. Dengerin dulu. Ini bener nggak? Soundnya warnanya merah. Soundnya warnanya merah. Ini warnanya putih. Tulisan JBL. Paham nggak? Boleh nggak warna merah yang secara terang benderang ini, eksplisit merah ini, boleh nggak saya tafsirkan menjadi warna hijau? Boleh nggak? Itu tafsiran orang gila. Lah ya makanya itu sama tafsiran Anda itu termasuk tafsiran orang gila. Makanya saya jelaskan pakai pengertian yang lebih dalam. Ya itu penjelasan orang gila. Udah jelas-jelas yang Selama ngomong ini, itu malah selama ini. ini yang saya ikuti adalah pengertian yang terlalu Apa sempit sendiri dia, untuk Bang? menjelaskan Gila ilahi itu. Dia sendiri ngomong Betul. tafsiran orang gila. Ya udah berarti Iya. tafsiranmu gila. Kena jebak lah kau. Pengertian yang terlalu kacau. sempit kalau hanya itu yang diangkat. Ya berarti Sempit pengertianmu sekali. tentang sound ini juga terlalu sempit. Ah, ayo. Oh, kalau Ya. hanya soal itu, kalau hanya soal analogi itu sempit sekali kalau kalian tidak menerima penjabaran dari Ah, penjelasan yang kenapa? lain. Pertanyaan saya, kenapa ini disebut merah? Coba jawab pertanyaan saya. Ini kan kamu bilang merah. Pertanyaan saya sekarang, biar nggak terlalu sempit. Kenapa warna ini kamu sebut merah? Jawab.
Aduh, ini pertanyaan apa lagi? Jawab Karena jawab warnanya- dulu. Aduh, pertanyaan warnanya sulit ya. merah, masih Saya ditanya tahu. kenapa warnanya merah. Iya, kenapa warnanya merah? Kenapa? Kenapa warnanya merah? Saya tanya nih, saya tanya. Kenapa warnanya ini merah sonnya? Kenapa? Kenapa disebut warna merah? Kenapa disebut warnanya merah? Kenapa? Memang warnanya merah, bro. Iya, kenapa? Kenapa warnanya ini disebut merah? Kenapa warna yang begini ini disebut sebagai warna merah? Kenapa? Ya, kau punya jawaban nggak? Duh, ini pertanyaan kok. Ya, kau punya jawaban nggak? Lu kok tanya balik? Jawab dong. Kecuali kau sudah ngaku, oke Ardiansa, aku tak angkat tangan, aku nggak bisa jawab tuh. Ah, baru aku jawab. Ah, coba. Kan sudah jelas itu warna merah. Iya, harus kenapa? ditanyakan? Pertanyaan saya, kenapa warna yang seperti ini disebut warna merah? Kenapa? Kenapa? Thank you yang udah ngasih gift. Kenapa warna seperti ini disebut warna merah? Kenapa warna seperti ini disebut warna kuning? Kenapa warna seperti ini disebut warna putih? Kenapa? Kenapa? Pertanyaan saya, kenapa? Nah. Kalau punya jawaban, jawab aja. Enggak, jawab dulu. Kecuali kau udah nyerah. Aku nyerah, Bang Ardiansa. Kalau kamu nyerah, bilang ke Komal ini, saya Stanley Dode menyerah dengan pertanyaan Ardiansa dan nggak bisa jawab. Baru saya jawab. Ah, silakan. Kan, bro, itu kan sudah jelas. Itu warnanya Lah, iya, namanya merah. ini jelas warna merah, ini Iya. jelas warna putih, ini jelas warna Iya. kuning. Pertanyaan saya, kenapa ini disebut warna merah, kenapa ini disebut warna kuning, dan kenapa ini disebut warna putih? Kenapa? Kenapa? Itu cari alasannya tuh. Kenapa? Ayo. Coba kasih jawaban. Enggak, jawab. Lo jawab dulu, ditanya kok. Ditanya kok, coba kasih jawaban. Ya, tadi sudah dijawab. Memang Jawabanmu warnanya, apa? kalau merah ya memang namanya warna merah. Loh, lah iya, kenapa kok warna yang begini ini harus merah namanya? Kenapa? Kenapa harus MERAH? Kenapa? Ya memang merah. Iya, kenapa? Nggak ngerti pertanyaan ini kok tampol juga lama-lama. Jawab aja Bang Ardiansyah. Loh, kecuali kamu, kalau kamu sudah nyerah nih, kecuali kalau kamu oke Bang Ardiansa dan teman-teman muslim, saya nyerah dengan pertanyaan Ardiansa, baru saya jawab. Oke, jawab aja alasannya. Nyerah dulu. Nyerah. Ampun Tuhan. Nyerah dulu. Saya nyerah Bang Jawab Ardi aja. ya, gitu baru saya jawab. Jawab aja bro alasannya. Kan Enggak, kamu nyerah yang dulu. Katakan nyerah dulu kamu. Nyerah dulu. Oke, dijawab saja. Nyerah dulu, bilang nyerah. Enggak bisa, Bang. Nyerah dulu, nyerah Bang dijawab. gitu. Ya, bilang. Nyerah Oke, dulu, nyerah. bilang nyerah. Oke, nyerah, dijawab aja Bang Oke, Ardiansyah. saya jawab. Nah, kenapa ini? Iya, diem dulu, saya mau jawab. Kenapa ini disebut merah? Karena disepakati oleh orang Indonesia sebagai MERAH, maka ini merah. Kenapa ini disebut sebagai putih warnanya? Karena disepakati oleh orang Indonesia bahwasanya warna ini adalah PUTIH. Tapi warna ini tidak disepakati oleh orang Amerika sebagai merah. Kenapa? Karena orang Amerika menyebut warna ini sebagai red. Betul nggak? Nah, itu persoalan bahasanya saja. Betul nggak? Iya, betul nggak? Betul nggak? Persoalan Apakah bahasa. orang Amerika menyebut ini sebagai warna merah? Saya tanya. Persoalan bahasa. Enggak, saya tanya, jawab aja. Apakah warna ini disepakati oleh orang Amerika sebagai merah? Sepakat nggak orang Amerika ini merah? Kan itu saya sudah jawab persoalan bahasa. Sepakat atau tidak orang Amerika menyebut ini merah? Sepakat nggak? Tidak. Tidak sepakat. Orang Amerika, orang Inggris menyebut warna ini sebagai red. Paham? Persoalan bahasa saja. Lah ya berarti ada kesepakatan kan? Betul? Betul Oke, nggak? silakan. Kita kembali. Intinya ada Jangan terlalu kesepakatan. jauh. Iya, sabar dulu. Anda udah nyerah lah. Kamu kan udah nggak bisa jawab. Diem dulu. Diem gitu loh. Iya, diem. Ya, udah nggak bisa jawab, malah motong-motong mulu. Diem, gantian ngomongnya. Gurunda juga kalau udah masuk bilang ya, Gurunda. Monitor Gurunda.
Anakku nangis pula. Oke ya. Jadi kenapa ini disebut merah? Karena warga Indonesia, orang Indonesia sepakat itu kuncinya. Sepakat warna ini disebut sebagai MERAH. Sepakat. Kalau nggak percaya saya tanya satu-satu. Bang Khalil, sepakat nggak ini merah? Bang Khalil? Sepakat bang. Sepakat. Coba yang lain, sepakat nggak warna ini merah? Sepakat. Oke. Sepakat. Orang Indonesia sepakat gitu. Karena ada kesepakatan maka disebut itu warna merah. Lugas gamblang, tidak perlu ditafsirkan, paham? Nah, sekarang saya tanya, di mana Allah Bapa secara gamblang, secara lugas, tidak perlu ditafsirkan dan semua orang sepakat tanpa perlu ditafsir. Semua orang sepakat, kamu sepakat, aku juga sepakat, dan teman-teman semua sepakat. Di mana Allah Bapa berbicara secara langsung, ini anakku Yesus, sembahlah Yesus. Di mana? Kalau katakan. Ardiansyah dapat jawabannya di mana itu? Ya di mana saya tanya? Bukan, maksudnya kalau Bang Ardiansyah aku tanya balik. Ada punya jawaban seperti itu. Astagfirullahaladzim. Ya yang lain aja lah. Aku makan dulu ya teman-teman. Mohon maaf ya. Izin. Yang lain teman-teman silakan. Udahlah. Nggak ada ilmu. Oke. Saya lanjut sama Silakan yang Stanley lain ya. mungkin mau ditanggapi. Iya Bang Naga Bonar, silakan. Oke, Stanley tadi bertanya kenapa saya meninggalkan Katolik. Ya, jadi itu semua terdapat di dalam Bible Anda sendiri. Bisa Anda buka sendiri. Matius 21 ayat 11, dan orang itu menyahut, ini Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Betul? Yohanes 13 ayat 16, seorang yang diutus tidak lebih tinggi daripada yang mengutusnya. Saya bacakan semua. Yohanes 17 ayat 3, Allah hanya satu-satunya Tuhan dan Yesus hanyalah utusan. Yohanes 14:28, Bapa lebih besar daripada Yesus. Di mana di sini Yesus menyatakan dirinya Tuhan? Ya. Jadi mohon minta maaf kalau saya keluar dari ajaran Katolik karena itu semua tidak ada yang benar. Oke. Ya. Tadi makanya sama Bang Suma tadi sudah dijelaskan. Kalau tidak mengakui itu bahwa ditulis, kemudian itu hanya kayaknya itu kelihatannya firman penyusupan, kenapa pakai argumentasi dari situ? Itu yang jadi masalah. Masalahnya 30 tahun saya mempelajari, selama saya di Katolik 30 tahun tidak pernah mendapatkan kebenaran. Semua mengatakan utusan. Untuk apa saya mempercayai kalau dia utusan? Nah selama ini yang kita sembah adalah dia. Karena Bang Bonar pahami secara sempit. Makanya saya terangkan tadi bagaimana secara sempit kalau maunya 30 tahun saya secara mempelajari. eksplisit. Ada pengertian yang lain tidak diterima. Nah, sulit juga. Sekarang saya kembali sama kau, saya pertanyakan sama kau. Di Bible Anda itu perkataan Tuhan atau manusia? Jawab. Bagaimana? Di Bible kau itu perkataan Tuhan, firman Tuhan atau firman manusia? Yohanes 17 ayat 17. Tidak, coba kau baca. Oke, kalau kau bilang firman Tuhan, apakah betul firman Tuhan pernah berkata, Galatia 3 ayat 13, terkutuklah orang yang mati di tiang salib. Itu Tunggu dulu. Bang Nada, mohon maaf suaranya mendem Bang. Sekarang saya tanya sama kau, 1, 2, 3, 3, 2, 1 gimana? Dan sekarang saya tanya, kalau memang itu Bible kau dinyatakan sebagai firman Tuhan, coba kau baca Galatia 3 ayat 13, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Iya, terus apa masalahnya dengan ayat itu? Masalahnya ya, berarti yang selama ini kau bilang penebus dosa adalah Yesus, berarti dia mati terkutuk. Itu yang kau anggap Tuhan. Katanya sudah pernah jadi Kristen, masa tidak mengerti. Makanya saya keluar dari situ karena saya nggak mempercayai. Bukan tidak percaya, tapi pengertian terlalu sempit. Oke, kau bilang terlalu sempit, tapi itulah kebenaran yang saya buka, yang saya bawakan. Kan semua konsepnya kan kita sudah tahu. Dia mengambil kutuk dosa itu digantung di salib supaya kita ditebus kan? Berarti dia terkutuk lah. Berarti akhirnya dia mati terkutuk karena dia dipitnah. Iya, karena dosa saya dan Bang Dosanya Bonar. sendiri. Masa dosa saya mau ditebus di tiang salib? Dosa manusia kan begitu, Yohanes 3:16. Nggak benar kau. Lanjut, guruku, guru Anda, tidak bisa Bang Suma. pakai pengertian sendiri yang sempit, perlu tuntunan Guru Roh Anda Kudus baca sudah Alkitab. monitor, guru Anda. Guru Anda monitor.
Oke, yang lain aja. Saya yang nggak bisa dia jawab semua pertanyaanku kenapa saya meninggalkan agama Kristennya itulah penuh dengan kebohongan saya bilang ya. Jadi intinya di sini penuh dengan kebohongan, nggak ada yang benar satupun. Mau di Bibelnya dan mau ajaran-ajaran di gereja. Di ajaran di gereja cuma mengajarkan bagaimana cinta kasih mati, memberi makanya- perpuluhan. Itu aja. Makanya tadi Bang Bonar saya bilang, kalau tidak percaya Alkitab, jangan angkat argumentasi dari situ. Sudah di situ selesai. Tapi kan ini argumentasinya menyerang keilahian Yesus, selalu dipakai Alkitab, selalu dipakai kata-kata saya mau Yesus menyerang? dalam buku Yohanes. Bagaimana kita Masa menolak menyerangnya? Karena Anda itu begini. Alkitab, Kenapa kami kemudian menyerang? mengangkat Kenapa kami menyerang? argumentasi dari situ? Itu Kenapa yang kami saya menyerang? Masalahnya gini, kenapa kami menyerang? Karena kalian sendiri yang menganggap dia adalah Tuhan, sedangkan dia adalah manusia, utusan. Hah? Jadi kau harus pahami itulah baik-baik. Ya. Jadi saya ada di Toraja ya, saya di Toraja. Asal saya dari Toraja, Kampung Oten ya. Di sini 100% orang Kristen semua. Saya di tengah-tengahnya Iya, mereka. kalau Jadi keluarga saya di saya orang Maluku Kristen. Utara, di sini Dan saya nggak mayoritas pernah Islam di mundur sini. kok untuk menyampaikan kebenaran ini. Iya. Ya, alhamdulillah. Menurut versi Alhamdulillah, pemahaman. 80% keluarga saya sekarang sudah memeluk agama Islam kembali. Karena saya bacakan semua Bibel-Bibel yang tidak ada yang benarnya. Itu aja. Membacakan belum tentu mengerti, kan begitu. Setan juga baca Alkitab, dia kuasai. Tapi kan dia tidak lakukan kan. Bagaimana mau dilakukan kalau nggak ada yang benar satupun? Ya masa setan mau menurut Alkitab, kan tidak mungkin. Makanya. Masa setan mau menurut Alkitab? Berarti kitab kau nggak benar Jadi- loh. Artinya kitab kau sini nggak ada yang benarnya satupun. Merujuk ke sana semua itu karangan manusia, bukan Saya karangan pahami Tuhan. semua serangan Ya. ini kan sudah dari sejarah Alkitab ingin dibakar, dimusnahkan, tapi kan tetap terpelihara, umatnya semakin banyak dan lain sebagainya. Jadi saya maklum kalau memang ujung-ujungnya Alkitab diserang, saya tahu, saya belajar juga sejarah walaupun tidak semua yang saya nggak pelajari. pernah menyerang. Saya nggak pernah menyerang. Saya cuma menyampaikan warta kebenaran itu. Tadi katanya Alkitab semua bohong, itu bukan diserang. Bagaimana Makanya ini? saya tidak menyerang. Saya cuma menyampaikan kebenaran itu. Kalau saya menyerang, saya mencaci maki, saya mencela. Tapi saya nggak ada mencela. Saya nggak mencaci maki. Malah saya membongkar kebenaran itu. Apanya Apa lagi bedanya saya mengatakan menyerang? Alkitab Oh, bukan kebenaran dengan sekarang saya tanya sama penyerang? Anda. Sekarang saya tanya sama Anda. Apa itu benar? Saya tanya. Apa? Benar tidak? Apa yang benar? Kalau memang Anda menganggap itu benar. Ya Alkitab kebenaran. Jadi ini perkataan di Galatia 3 ayat 13. Maka mati terkutuklah orang yang di kayu salib. Itu Saya betul sudah tidak? bilang itu terlalu sempit kalau kita ambil pengertian itu. Jangan kau lari ke sana. Artinya kau menyelenceng lagi. Kau malu kan? Malu saya bongkar di sini. Mengapa Bro, malu dengan ingat, ayat itu? bro. Justru Bro, kami ingat, bangga. bro. Ingat bro, saya Allah luar mantan biasa dia misionaris mengasihi ya. manusia. Saya mantan Bang misionaris yang pernah memurtadkan orang, tapi alhamdulillah yang orang yang saya murtadkan sekarang saya kembalikan lagi jadi mualaf, ya. Iya, Ingat baik-baik. kan tidak Karena semua kenapa? misionaris Tipu sejati, daya, kan? tipu Kan tidak daya semua misionaris daripada sejati, ya kan? Kristiani. Ingat, sebentar saya bicara. Karena disitulah tipu dayanya kalian, ajaran kalian. Saya berani membuktikan, data-datanya ada sama saya, ya. Boleh. Ya. Boleh. Kalau nggak percaya coba tanya di Kabupaten Sopeng, ya, Kabupaten Sopeng Sulawesi Selatan. Itu pernah kita Ya. murtadkan 8182 pernah kita murtadkan orang di sana. Gara-gara pacekle. Tapi alhamdulillah semua orang di sana sudah meninggalkan semua. Sekarang gereja yang kita bangun sekarang di sana jadi sarang kelelawar. Paham? Ya terus apa efeknya dengan diskusi kita? Ya. Efeknya itu kan kau bilang kau bilang saya menyerang. Menyerangnya di mana? Saya cuma membuka kebenaran itu. Kau bilang saya menyerang. Apa yang saya serang? Ya tadi Apa katanya yang saya Alkitab. serang? Kalau mengatakan Alkitab kontradiksi dan lain sebagainya, itu kan bagian daripada menyerang otoritas Alkitab kan? Oke. Sekarang saya bertanya sama kau. Kalau saya menyerang, saya cuma bertanya sama kau. Apa maksud dan tujuannya di Galatia 3 ayat 13? Terkutuklah orang yang mati di tiang salib. Sedangkan Anda mengatakan Yesus mati di kayu salib sebagai penebus. Jadi dia mati sia-sia dong. Karena mati terkutuk. Begitu. Aku tertawa. Artinya kau malu dengan Bibel lu sendiri. Kau malu untuk Makanya saya menjawabnya. katakan tadi
Sempit sekali kalau kemudian kita membatalkan penebusan Yesus hanya dengan ayat itu mengatakan bahwa terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Sempit sekali pengertian kita. Bagaimana dengan ayat-ayat yang lain? Apanya? Apa yang pernah saya bongkar semua di sini kebusukannya kalian? Jangan balik-balik terus ke ayat situ. Yang lain coba Makanya saya supaya jangan sempit. bilang, kau jangan memutarbalikkan fakta yang saya pertanyakan masalah Bibel kau. Kau lari ke sana, lari ke sini. Kalau kau nggak bisa ngomong betul yang dibilang guru Handa saya tadi, Bang Ardiansa, Pak dosen. Kalau kau mau kalah, ngakulah kau menyerah. Saya nggak sanggup, betul yang kau bilang. Nah itu kan ternyata tertulis. Seandainya tidak tertulis dalam Bibel kau, dan saya ngomong begitu, artinya saya memusuhi kamu, saya menyerang kitab kamu. Tapi kitab kamu sendiri yang berkata begitu. Artinya kau lawan sendiri yang kitabmu. Kau tidak mau akui perkataan kitabmu. Ya, oke. Ada mungkin teman-teman yang lain silakan. Saya mute, gantian narasinya. Lanjut, Pak Nita. Gurunda belum monitor kah? Silakan yang lain. Iya, Gurunda belum monitor kah? Atau ada yang lain mau menambahkan? Silahkan. Iya. Bang Jackson mungkin mau menambahkan? Silakan host dianukan dulu. Iya, gimana Dek Senli? Harus bagaimana lagi kami cara menyampaikan? Kamu kan seorang sarjana, ya kan? Yang namanya sarjana itu tentu cerdas ya, begitu kan? Tidak Berbeda juga, dengan yang- biasa-biasa saja. Iya, ini kan masalah yang sangat fatal ya. Ini kan ketuhanan gitu, Ya, ya kan? Sementara bukti-bukti semua sudah ada kami tunjukkan, tetapi tetap ada yang nggak mau mengalah lah gitu ya. Nggak mau, tetap bersikukuh dia adalah Tuhan, sementara jelas dia manusia sesuai tema kita kan. Kalau adik mengatakan oh dia apa kata Tuhan menjadi manusia, kan begitu kan, berarti Kristen sudah mengenal Tuhan sebelumnya, begitu. Makanya tahu, ya kan, seperti kepompong menjadi kupu-kupu, ya kan. Karena kita sudah tahu ini kepompong, yang ini kupu-kupu, gitu kan. Nah ini dari mana tahu dia tadinya Tuhan menjadi manusia gitu. Sementara ini dikandung 9 bulan sama seperti kita. Tadi waktu kita pertama awal bertemu, saya sudah menceritakan tentang penciptaan manusia kan. Masa lupa? Jadi berarti satu pun tidak ada yang masuk, yang manapun yang kami jelaskan ini kan begitu. Tetap bersikukuh. Nah, bagaimana ini? Apa yang salah kira-kira ini? Apa tetap kami yang salah? Kalau voting umpamanya kan? Ini bukan nanya Ade aja yang seperti ini ya kan? Rata-rata seperti Ade. Rata-rata. Nah, sementara dengan Nagabonar yang mantan dari sana juga ada yang tidak merespon dia kan gitu. Gimana itu? Tidak merespon dia. Dia sudah berkata sejujurnya pun tetap ada yang membantah dia gitu. Nah, itu. Bagaimana itu, Dek? Kira-kira. Ini semua kembali kepada orangnya kan begitu ya. Orang yang kita lawan bicara gitu. Bukan ada di sini menunjukkan menang kalah itu kan, betul tadi ada bilang juga begitu kan. Bukan mau cari menang kalah kan gitu, tapi mencari kebenaran gitu. Jadi yang bicara dengan milit juga ya saya rasa udah luar biasa ya.
bisa bertemu guru kita ini Bang Juma juga ada. Jadi persis seperti yang disampaikan Bang Ardiansa tadi, Anda menyerah tapi tetap tidak mau, ya kan? Padahal jawabannya mudah kan? Hanya kesepakatan tadi kan? Kesepakatan. Coba. Masalahnya Karena- nggak nyambung cara kita Ya, memang memahami itu sudah benar deh, udah benar. Di Indonesia ya merah memang. Tapi di Amerika mereka tidak mengenal itu merah. Yang mereka kenal itu red. Nah, baru dia tahu. Nah, itulah dia. poinnya. Jadi kalau Poinnya adalah aku tambahi dulu sedikit ya deh. Ini penjelasannya begini. karena memang cara berpikir kita berbeda dalam soal penafsiran. Ini begini deh ya, perlu sebenarnya bagimu ini penyelidikan ya, penyelidikan apa yang kamu dapat dari kami ini jadi bahan penyelidikanmu gitu kan. Kembalikan umpamanya ke sejarah. Nah, bagaimana sejarahnya pada waktu itu? Kenapa itu ya? Sejarah tragedi ya, mungkin lebih tepatnya ini tragedi lagunya Ahmad Albar ini kan. Pernah dengar lagunya Ahmad Albar? Tragedi Yunani. Mengapa kita bersandiwara kan gitu. Coba. Jadi lagu-lagu ini aja banyak sebenarnya yang sudah menyindir ini. Jangankan menyindir, langsung aja pun kita terbuka begini tetap ada bantah. Bagaimana lagi? Berarti kan akhirnya berpulang kepada orangnya ya, bagaimana daya tangkap dia, apa yang sebenarnya terjadi. Nah, kita ini kan sama-sama generasi bangsa kan, generasi bangsa yang cerdas. Nah, coba, kenapa harus dipaksakan begitu ya? Di Bibelmu sendiri juga tidak menolongmu, malah jadi lawanmu. Seharusnya Bibelmu inilah yang jadi penolongmu seperti kami kan gitu. Jadi adik perlu belajar lagi apa yang dikatakan kitab suci. Perlu dipelajari kan. Harus adik akui memang banyak ketinggalan pelajaran apa yang dipelajari oleh umat Islam. Ini tentu tidak dipelajari ya kan. Terus apabila diambil dari kitab suci orang Islam, lalu ditempelkan ke Bibelmu itu, lalu ya disalahgunakan jadinya artinya gitu. Nah, inilah yang terjadi nih. Jadi amburadul kan. Nah, amburadul. Nah, ketika ditanya orang Islam, siapa Tuhanmu? Tentu dia jawab Allah ya kan. Siapa nabimu? Dia jawab Nabi Muhammad SAW. Apa kitabmu? Al-Quran. Nah, sekarang tiba saatnya giliranmu ditanya bagaimana ini? Nah, coba, bagaimana caramu menjawab itu? Coba. Kalau dites lain kayak ada pertanyaan ini, bisa nggak dijawab itu? Ini yang menonton kita internasional loh deh. Ya Stanley ini doktrin terus gitu loh, nggak bisa dia sola scriptura itu nggak bisa dia, doktrin terus dia. Gimana itu? Mempertahankan yang salah. Bisa nggak sola scriptura coba? Coba saya tanya, bisa nggak sola scriptura? Bukan doktrin terus, tapi bagian-bagian yang ingin dijelaskan kan tadi tidak diterima. Ya udah, sekarang begini, bisa nggak sola scriptura? Apa itu? Aduh, katanya sarjana ngerti sola scriptura. Iya. Aku aja yang lulusan SMP aja ngerti loh. Aku tahu apa itu istilah itu. Apa sola scriptura apa? Kan kembali kepada prinsip Alkitab. Loh, ditanya sola scriptura. Iya, sola scriptura itu sehubungan dengan Alkitab seutuhnya kan, pengertian diambil dari Alkitab. Ngarang.
Ya, ngarang lagi. Coba dibuka dulu dong. Sola Scriptura itu apa? Wih. Udahlah, nggak usah jauh-jauh lah. Sekarang anu aja, kita udah nggak usah jauh-jauh, nggak usah ke sana, ntar nggak bisa jawab lagi kayak tadi, cuma juga diskusi kan. Gurunda semua udah monitor belum Gurunda? Sebentar ya, Sani. Gurunda, monitor Gurunda. Mak, udah telepon pula aku pas waktu live. Gua reject dulu. Masih sholat, Gurunda sepertinya masih Gurunda sholat. masih sholat. Bang, Oh gitu. tadi izin. Iya, Bang Seli, monitor Bang Seli. Bang Monitor Seni. Bang Stanley. Iya. Bang Seli ini sarjana teologi, betul? Bagaimana? Sarjana teologi. Iya. Wah, di dalam kuliah perkuliahan diajari tentang skrip-skrip manuskrip keaslian Bible Anda. Diajarin nggak? Kalau untuk yang kami pakai kan bukan manuskrip asli. Oh, berarti manuskrip palsu. Bukan manuskrip palsu kan kalau yang asli. Berarti manuskrip asli. Mana sih? Bukan, kan pakai lay. Ini jangan putar-putar. Pakai lay. Ya, gimana? Jadi pertanyaannya manuskrip asli atau manuskrip palsu nih yang dipakai? Kan tadi katanya manuskrip yang awal-awal yang asli. Ya, nggak pakai itu. Kan ini kan sudah dicetak. Nah, udah dicetak. Terus? Apa masalahnya? Ya berarti nggak pernah diajarin soal manuskrip yang awal-awal. Bagaimana? Nggak pernah diajarin mengenai manuskrip yang awal-awal. Ada juga ada. Ada diajarin. Pernah. Bagaimana penjelasan Anda? Saya ingin tahu cara muter-muter Anda. Bagaimana? Tolong muter-muterkan. Saya nggak nyuruh jelaskan ya, karena Anda soal muter-muter nih. Tolong mutar-mutarkan ayat Markus 16 ayat 9 sampai 20. Coba putar-putar di situ. Aku pengen tahu penjelasan Anda gimana. Putar-putar Anda gimana? Markus 16 ayat 9 sampai 20. Markus 16 ayat 9 sampai 20. Markus 16 ayat 9. Ayat 9 sampai 20, betul. Siap-siap pegangan teman-teman di bawah. 16 ayat 9. Markus 16 ayat 9 sampai 20. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama Nah, minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena, dan daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Ya, itu Lalu- ada bagian perkataan Yesus nggak di situ? Ada nggak bagian perkataan Yesus di ayat berapa tuh? Kalau nggak salah 15, 16, 17, 18 ya. Kalau nggak salah ya, coba cek. Bener nggak? Betul nggak? Tunggu, dibaca tadi ayat berapa itu? Ayat 9 sampai berapa? 9 sampai 20. Ya, terus? Ya, itu ada ayatnya nggak? Maksudnya ayatnya bagaimana? Ayatnya ada nggak itu? Markus 16 ayat 9 sampai 20 ada nggak ayatnya? Ada. Ada. Gimana kalau ternyata di manuskrip awal nggak ada ayatnya? Tiba-tiba di abad kelima ada ayatnya. Gimana tuh menurut Anda? Dikarang atau gimana tuh? Coba jelaskan kepada saya. Saya belum lihat itu buktinya. Oh ini saya buktikan. Host, tolong kecilkan saya, host.
Aku kasih moderator lah, host, jangan pelit-pelit. Ah, hostnya ini kemana lah? Bang Sera monitor. Host, kasih moderator Bang host. Sera. Bang Sera monitor. Ya, ya, ya. Bang oke. Arti dijadikan moderator, Bang. Ya, ya, ya. Oke. Gini ya, aku pamit dulu ya, turun mau salat. Siap Bang Naga Benar, Oke, siap. Oke, makasih Bang. semuanya guru Anda, aku pamit ya. Siap, Assalamualaikum siap. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih kodeks sinetikus. Nih kodeks sinetikus nih. Kodeks sinetikus Markus 16 ayat ini ya. Kodeks sinetikus Anda tahu nggak? Baru lihat ini. Duh, berarti nggak diajarin berarti. Waduh, Bunita, di-mute dulu Bunita. Noise, Iya, mohon Bang. maaf ya. Berarti nggak diajarin Bang Stanley ini ya? Ya terus coba dijelaskan apa Coba masalahnya. nih apa kodeks sinetikus apa ya kan? Bisa bahasa Inggris kan? Sedikit. Ya oke. Kodeks sinetikus, a manuscript of the Christian Bible written in the middle of the fourth century. Apa artinya Bang? Coba diartikan dulu. Kodeks sinetikus, a manuscript of the Christian Bible written in the middle of the fourth century. Apa artinya Bang? Pada abad keberapa itu? Middle of the fourth century. Pertengahan abad keempat. Contains the earliest complete copy of the Christian New Testament. Apa artinya Bang? Gimana? Contains the earliest complete copy of the Christian New Testament. Coba diartikan Bang, diartikan. Aku bahasa Inggrisnya payah. Oh ya udah, ini aku artiin. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Api Aceh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aku artiin. Berisi berisi salinan lengkap paling awal. Salinan lengkap paling awal nih. Paling lengkap, paling awal, paling lengkap pula. Ya, kodeks sinetikus nih. Jadi nggak ada yang lebih awal daripada kodeks sinetikus karena ini adalah paling awal. Paham? Ini ada abad keempat nih Bang. Oke. Host, noise ini Api Aceh ini. Noise. Oke, thank you. Nah, di dalam kodeks sinetikus Bang, Markus 16-nya hanya sampai ayat 8 nih. Tuh. Nih ya, kalau nggak percaya nih, tuh. Atau begini, aku buka Markus 16 ya. Di sini tertulis ini, nih. Kai Oden, Empon, Epo Buntogar. Markus 16 ayat 8 bunyinya begitu tuh. Tunggu. Bentar. Markus 16 ayat 8. Nih ya. Markus 16 ayat 8 nih. Nih ya, Markus 16 ayat 8. Bang Seni monitor nggak ini? Bang. Woi. Bang Stanley monitor. Ya, Waping. aku lihat. Ya nih, Markus 16 ayat 8. Nih bunyinya begini nih. Oden, Epon, Epo Buntogar. Nah, selesai di gar. Gar ini artinya sampai dengan mereka karena takut. Nah, sampai dengan ini doang nih. Karena takut. Nih. Hanya sampai dengan karena takut. Udah nggak ada lagi. Tapi di sini ternyata dengan singkat mereka sampaikan sampai dengan ayat 9:20, Markus 16:9 sampai dengan 20, bahkan di sini ada perkataan Yesus nih di sini. Ternyata di sini ini nggak ada ayatnya Bang. Habis di sini tuh. Epo Buntogar selesai nih. Ini Lukas, ini ganti Lukas, ini Markus terakhir nih. Nah ini selesai, nggak ada kan? Kosong kan, omplang-omplang kan? Kai Oden, ya, Oden, Epon, Epo Buntogar. Tuh selesai. Di Kodeks Vatikanus juga itu lagi tenggelam ya. Ya. Dinda Ardiansa, suara saya kedengaran? Oh yes, silakan Gurundaku. Masya Allah, silakan Gurunda. Ada suara. Enggak. Sahabat-sahabat, mohon maaf ini saya izin dulu. Ada yang mau syahadat di sebelah. Oh Ya. Masya Allah. Siap Gurunda, ditunggu KTP-nya Gurunda.
Iya, baik. Tadi saya WA juga deh yang syahadat beberapa 1 bulan lalu juga. Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Iya, siap Gurunda. Maaf, WA saya nanti baca ya. siap Gurunda, siap Kalau nggak sibuk. Teman-teman, sahabat-sahabatku sekalian, mohon izin dengan hormat nih saya harus nyebrang ke sebelah. Ada yang mau syahadat, teman-teman udah pada nelponin. Mohon izin ya. Siap Lanjutkan. Terima kasih banyak Gurunda. Ya, makasih. Insyaallah besok-besok kesini lagi kita. Siap, Amin. Gurunda. Ya Rabbi. Doa yang sama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Ya, aku lanjut sedikit ya, host. Bang Stanley masih monitor nggak? Iya, ada. Nah ini itu tadi di Codex Sinaiticus. Ini sekarang di Codex Vaticanus nih. Digital Vaticanus Library ini dari Vatikan ya. Langsung dari Vatikan tuh. Digital Vatican Library ya. Oke, Vatikan nih, lambangnya Vatikan langsung. Oke. Ini menyatakan bagaimana di sini. Nih, Kai Oden, Epo Bontogar selesai. Gak ada tuh lagi. Nah, selesai tuh. Nah, tuh. Habis di sini nih. Ini gak ada nih. Tuh gak ada. Ya. Langsung ya, habis di Epo Bontogar, Markus 16 ayat 8. Nah, pertanyaan saya, kenapa tiba-tiba muncul di abad kelima? Nih aku kasih tahu ya. Tiba-tiba Markus 16 ayat 9 sampai 20 tiba-tiba muncul di abad kelima nih. Nih ya, Markus 16. Ini kodeksnya namanya Kodeks Bezae. Ini manuskripnya ya. Ini abad kelima, Markus 16. Di sini tertulis 789 setelah 8 Epo Bontogar. Langsung ada tulisan lagi. Langsung ada 9 nih. Anastas de Prote Asabato. Tiba-tiba muncul tulisan ini. Nah, pertanyaan saya, Bang. Ini dapat dari mana, Bang? Kalau bagian ini soal referensi ini saya belum pelajari. Nah, ini saya kasih tahu, Abang, bahwasanya kitab Anda itu penuh dengan tambah-tambahan, Bang. Penuh dengan karang-karangan. Nanti Iya. saya lihat. Saya pelajari sendiri. Justru harusnya sarjana diajarin gini harusnya. Kenapa sarjana kau nggak tahu? Saya yang Iya, lulusan SMP, Bang. Kan tidak mungkin kuliah semuanya dikasih dosen kan? Bang. Kita juga harus. Bang, saya ini SMP aja bisa tahu loh. Masa SMP lawan S1 nggak paham, SMP paham, gimana sih, Bang?